Kisah romantis pengantar tidur, mencari cerita lembut tentang kebaikan dan persahabatan. Beberapa kisah pengantar tidur romantis terbaik berasal dari cerita-cerita lama, yang diceritakan kembali. Kisah ini bukan tentang ketakutan. Ini tentang melihat hati yang baik di dalam diri setiap orang. Ini adalah kisah yang sempurna dan menenangkan untuk dibagikan sebelum tidur. Ini menunjukkan bahwa kepedulian sejati mengubah segalanya. Ini menjadikannya pilihan yang luar biasa untuk cerita pengantar tidur untuk anak usia 5 tahun. Mari kunjungi kastil ajaib dan temukan kisah hati yang lembut. Di negeri yang jauh, berdirilah sebuah kastil yang sepi. Seorang pangeran yang baik hati tinggal di sana dahulu kala. Tapi sebuah mantra dilemparkan pada pangeran itu. Itu mengubahnya menjadi binatang besar dan berbulu. Kastil menjadi sunyi dan tenang. Binatang itu merasa sangat sedih. Dia hidup sendiri di kastil besar itu. Dia rindu memiliki teman. Tidak ada yang bisa mencintai binatang, dia akan menghela nafas. Suaranya dalam tapi lembut. Mawar bermekaran di taman kastil. Tapi satu mawar istimewa itu ajaib. Kelopaknya perlahan berguguran. Kelopak itu berguguran satu per satu. Mereka jatuh dengan suara lembut dan tenang. Kling, di sebuah desa yang tidak terlalu jauh, hiduplah seorang gadis bernama Belle. Belle suka membaca buku. Dia suka menjelajahi hutan. Dia baik kepada semua orang. Suatu hari, ayahnya tersesat. Dia menemukan kastil tua itu karena kesalahan. Binatang itu tinggal di sana. Binatang itu terkejut melihatnya. Tapi dia tidak marah. Dia hanya kesepian. Silakan tinggal sebentar, binatang itu meminta kepada ayah Belle. Dia ingin teman. Tapi sang ayah khawatir tentang Belle. Dia ingin pulang. Jadi, binatang itu membuat tawaran yang baik. Kamu boleh pulang, katanya. Tapi tolong, kirim putrimu untuk mengunjungiku. Aku berjanji dia akan aman. Ayah Belle pulang. Dia memberitahu Belle tentang binatang yang baik hati itu. Belle adalah gadis yang pemberani dan penyayang. Aku akan pergi, katanya. Aku tidak takut pada seseorang yang kesepian. Jadi, Belle pergi ke kastil. Dia berjalan melewati gerbang besar. Kastil itu megah tapi nyaman. Belle bertemu dengan binatang itu. Dia besar dan ditutupi bulu. Tapi matanya lembut dan sedih. Selamat datang, kata binatang itu. Terima kasih sudah datang. Dia mencoba tersenyum. Belle membalas senyumnya. Terima kasih telah mengundangku. Mereka berjalan melalui aula kastil. Belle melihat banyak hal yang indah. Dia melihat perpustakaan yang penuh dengan buku. Dia melihat taman yang penuh dengan mawar. Binatang itu menunjukkan rumahnya padanya. Dia sangat sopan. Belle melihat hatinya yang lembut. Dia sama sekali tidak takut. Ini adalah jenis cerita pengantar tidur romantis yang berbeda. Ini tentang persahabatan yang tumbuh. Setiap hari, Belle dan binatang menghabiskan waktu bersama. Mereka akan berjalan di taman. Mereka akan membaca buku di perpustakaan. Binatang itu suka mendengarkan Belle membaca. Suaranya lembut dan jelas. Suatu malam, mereka menari di aula besar. Musik diputar dari kotak musik tua. Ding-aling, ia bermain. Mereka menari perlahan di sekitar ruangan. Belle mengenakan gaun kuning sederhana. Binatang itu sangat berhati-hati. Dia tidak ingin menginjak kakinya. Mereka tertawa dan berbicara. Binatang itu bahagia. Belle juga bahagia. Dia melihat dirinya yang sebenarnya, baik hati. Kembali di desa, beberapa orang khawatir. Seorang pria bernama Gaston tidak mengerti. Dia pikir binatang itu menakutkan. Kita harus mengusir binatang itu, teriak Gaston. Dia mengumpulkan beberapa teman. Mereka berbaris menuju kastil. Mereka ingin menakuti binatang itu. Tapi Belle dan binatang sudah siap. Mereka berdiri bersama di pintu kastil. Belle berbicara dengan suara yang jelas. Binatang ini adalah temanku, katanya. Dia memiliki hati yang baik. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Gaston dan yang lainnya memandang binatang itu. Mereka melihat matanya yang lembut. Mereka melihat Belle berdiri dengan berani bersamanya. Mereka merasa malu. Kami minta maaf, kata Gaston. Kami tidak mengerti. Mereka semua pulang dengan damai. Kastil itu aman. Kelopak terakhir pada mawar ajaib itu akan jatuh. Belle memandang binatang itu. Dia melihat kesepiannya telah hilang. Dia punya teman sekarang. Dia melihat kebaikannya. Dia melihat senyumnya yang lembut. Belle meletakkan tangannya di cakar besarnya. Aku melihatmu, katanya lembut.
Aku melihat hatimu yang baik dan lembut. Cahaya keemasan yang hangat memenuhi ruangan. Itu lembut dan cerah. Cahaya itu menyelimuti binatang itu. Puff, di mana binatang itu pernah berdiri, sekarang berdirilah pangeran yang baik hati. Mantra itu rusak. Persahabatan dan kebaikan telah mematahkan mantra itu. Pangeran tersenyum. Terima kasih, Belle, katanya. Kamu melihatku apa adanya. Belle dan pangeran menjadi sahabat terbaik. Kastil itu tidak lagi sepi. Itu dipenuhi dengan tawa dan cahaya. Mereka membaca buku bersama. Mereka berjalan di taman. Mereka mengundang semua orang dari desa untuk berpesta. Pangeran belajar untuk berbuat baik setiap hari. Belle mengajarinya tentang berbagi dan peduli. Mereka memerintah negeri dengan hati yang lembut. Mawar ajaib itu mekar lagi. Itu penuh dengan kelopak merah cerah. Itu tidak akan pernah layu lagi. Kisah mereka menjadi terkenal di mana-mana. Ini adalah kisah hati yang lembut yang saling menemukan. Ini adalah kisah pengantar tidur romantis yang sempurna untuk malam yang tenang. Itulah akhir dari kisah kita. Belle dan pangeran hidup bahagia. Mereka mengisi hari-hari mereka dengan kebaikan dan buku. Kastil itu selalu hangat dan ramah. Siapapun yang berkunjung merasa bahagia di sana. Kisah ini mengingatkan kita untuk mencari hati yang baik. Ini mengingatkan kita bahwa persahabatan adalah jenis cinta yang istimewa. Bagikan kisah pengantar tidur romantis yang lembut ini malam ini. Semoga itu membawa mimpi indah tentang kebaikan dan keajaiban. Sekian dan semoga tidurmu nyenyak, selamat beristirahat.